Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad. Ya Abdillah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sudah ada Aisyah tadi, ada Nisa, ada Ridani, ada Yuda, ada Iqbal. Ini ada Rizky di sini. Bentar. Yuda, Iqbal, Ridani ada. Oh iya, Farabi ini, bisa ini grupnya nih. Yang rajin-rajin ya. Ada Rivaldi Jayatama yang mana? Fotonya tidak kelihatan di sini. Yuda saya masih ingat, Iqbal iya, Farabi iya, Anissa iya. Oke, kita lanjut ya. Baik, Alhamdulillah kita bisa bertemu secara daring hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa ke Banjarbaru karena tadi pagi saya masih minum obat sakit kepala. Eh, Sampai hari saat ini pun kondisinya masih belum terlalu stabil ini. Jadi saya takut kalau nanti menyetir seperti biasanya kalau menyetir ke Banjarbaru itu takut bermasalah di jalan. Daripada bermasalah, mending saya ke kampus sini aja tadi di Banjarmasin. Jadi saya ke studio sini. Di belakang saya ada background warna hijau muda mungkin kalau di kamera HP ini. Tapi kalau di kamera yang sekarang, yang kamera Logitech ini saya tunjuk, ini warnanya agak hijau tua, tidak natural lagi. Baik, tadi sudah saya sapa sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan kalau di pertemuan luring sebelumnya itu ya, bentar saya geser. Oh salah. Alhamdulillah. Dari pertemuan luring itu kan banyak yang tidak hadir ya, mudah-mudahan kalau yang daring ini bisa bisa hadir nih. Kita sini. Oke. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Itu geser. Saya menggunakan beberapa kamera hari ini. Seperti biasa ya, karena saya tidak menyorot mahasiswa, jadi saya aja jadi objek sorotannya hari ini. Kita sapa dulu si Yuda tadi. Da. Iya, Pak. Alhamdulillah. Iya, Ridani juga ada nih, Ridani. Dan halo. Tadi ada Aisyah ya, ada Fitri juga di situ. Ah, bukan, Anissa Fitri, mohon maaf. Parabi mana? Baik, baik. Kan sambil sambil biasanya Parabi sambil makan siang ya, Bi. Baik, kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke pertemuan kedua hari ini tanggal 12 September atau menjelang akhir di bulan Safar ya hari ini ya. Ntar ada ngechat. Oh, hadir Pak kata Parabi. Baik. Kenapa, Bi? Mikrofonmu kenapa? Anu ya, soundnya ya. Baik, ya, tidak apa-apa ya. Sambil jalan kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Sudah ada sekian orang yang hadir di sini. Ada 8 orang, 9 dengan saya. Jadi, kan. Si Rivaldi ini yang mana Rivaldi? Halo Rivaldi. Baik, mungkin belum berkenan untuk memperdengarkan suaranya ke kawan-kawan yang lain ya. Kita lanjut dulu ya. Kita masuk ke pertemuan kedua hari ini secara daring ya. Saya mohon maaf sekali lagi tadi tidak bisa ke Banjarbaru karena kondisinya masih belum rasa uh, yakin bahwa kuat itu saya belum yakin. Jadi agak kurang keseimbangan dari kemarin ya. Bentar, nih, lagi. Ini Usmanul. Siapa nih? Usmanul siapa namanya? Usmanul Hakim ya. Terus, di pertemuan pertama hadir nggak Usmanul? Saya tidak hafal, mohon maaf ya. Baik, kita lanjut dulu ya. Saya kalau harus membaca chat terus-menerus ini agak aneh. Tapi kalau berkenan membuka mikrofonnya silahkan dijawab ya kalau saya menyapa. Baik, kita lanjut. Ini sudah pertemuan kedua. Di pertemuan yang pertama kita sudah coba bahas terkait dengan jenis-jenis robot ya. Nah, kita sudah mulai masuk hari ini. Saya sebenarnya saya sudah mulai, dari kemarin itu dari Sultan Adam sini mau membawa peralatan. Ada ini ya, saya bawa ini. Chassis robot yang digunakan saya lupa tahun berapa ini ya. Di 2007 atau 2008 itu masih ada tersimpan di lemari saya dengan baik. Alhamdulillah, tapi saya belum tes apakah masih berfungsi apa tidak. Nah, nanti saya juga mau minta ke kampus untuk dibelikan chassis yang baru ya, karena ini chassisnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
di di pertemuan pertama ini adalah chassis dari mainan ekskavator ya. Jadi mainan ekskavator ada roda 4 roda seperti ini, chassis dengan 4 roda, ada motornya 2 di sini, ada 2 motor ini. Kemudian ada gearboxnya juga, ada penghubung dari roda depan ke roda belakang. Ini saya mau bawa tadinya ke Banjarbaru. Saya juga mau bawa ini. Bentar, saya pindah kamera dulu aja, biar kalau saya kiri kanan itu lebih jelas. Kamera saya ada 4 hari ini ya. Oh, kameranya pindah lagi. Ini microcontroller ya. Nanti saya akan perbesar aja gambarnya. Ini mungkin kecil. Kalau yang udah pakai handphone lebih kecil lagi nih gambarnya ya. Ini microcontroller Arduino Dagu ya. Yang insya Allah nanti akan kita gunakan. Saya juga buat contoh ini Arduino 2560 yang sempat kita praktekkan di semester lalu di microcontroller. Tapi yang kita praktekkan 25560 itu yang di Arduino Mega Pro Mini ya. Nah yang sini adalah Mega Pro plus Wi-Fi, 2560 plus Wi-Fi. Ini ada Wi-Fi-nya. Tapi memang sementara ini kami belum berhasil secara spesifik ya memprogram ini untuk keperluan robot. Jadinya untung kemarin itu belinya hanya 1 ini. Jadi ini dulu nanti akan dipelajari di tim robotikanya untuk bisa lebih tahu seperti apa cara kerja, kemudian memprogramnya itu yang lebih detail untuk bisa menerima perintah dari komputer dari luar ya, dari eksternal seperti apa. Baik, itu yang saya ingin bawa tadi dengan 1 box lagi nih, ada box yang saya tidak perlihatkan. Ada box microcontroller yang ada di lab, saya bawa. Tapi ternyata saya tidak jadi. Jadi saya tadi pagi tidak langsung meluncur ke Banjarbaru, meluncurnya ke kampus ini aja, kampus di Sultan Adam sini ya. Saya pindah kamera lagi. Tuh. Nah, 3 kamera saya sudah berfungsi. 1 yang ada di handphone ini tetap pada posisi yang sekarang ya. Saya mute itunya biar tidak storing dengan suara dari saya. Baik, yang pertama kita sudah bahas terkait dengan jenis robot ini ya. Di pertemuan sebelumnya di Banjarbaru ada robot mobile, ini robot yang kemudian kita bisa program. Rata-rata robot mobile itu dia menggunakan ini ya, menggunakan roda untuk bisa bergerak, entah itu rodanya 1, 2, 3, 4, atau banyak gitu ya, lebih dari 4 misalnya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, memang ada robot yang 1? Ada. Nah, nanti kawan-kawan bisa juga melihat eh, rekaman pameran robot di Cina ya tahun 2023 ini. Nanti saya tadi sudah ketutup linknya, nanti saya coba cari lagi. Eh, Cari aja nanti di YouTube gitu ya, pameran robot 2023 di Cina. Di Shanghai apa di mana itu kemarin. Ya, bulan Agustus atau Juli ya. Nah, yang wah itu banyak sekali teknologi-teknologi robot yang terbaru sekarang ya, termasuk mungkin dipamerkan juga kembali robot eh, Ameka atau yang robot siapa itu lagi ya, robotnya Tesla juga mungkin bisa bisa jadi ada di situ. Tapi saya belum sempat melihat secara detail keseluruhan video atau tayangannya itu. Saya melihat beberapa di antaranya ada robot yang mirip dengan yang dibuat oleh si Boston Dynamics oleh perusahaan Cina Unitree namanya kalau tidak salah ya. Itu dibuat juga harganya sekitar 1.400 atau 1.600 dolar itu. Robot yang berbentuk ya robot Animalia ya yang ini nih. Nah, robot Animalia nomor 7 itu. Nah, jadi robot tadi sekali lagi kita kembali ke sini. Jadi tadi ada berbagai macam ya, berbagai macam robot yang dipamerkan di sini, termasuk robot yang beroda 1 itu juga ada di situ. Rodanya 1 aja, ada yang rodanya 2 juga, ada yang rodanya 3 mungkin 4 dan seterusnya. Baik, selamat datang Muhammad Ridho ya, Muhammad Ridho di sini saya lihat. Misi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan ya. Nanti ini sudah saya rekam tadi ya. Baik, sudah saya rekam ya. Nanti ini juga bisa dilihat kembali kalau memang ternyata ada yang ketinggalan ataupun kebetulan tidak bisa hadir secara daring seperti ini di mata kuliah ini. Baik, kita lanjut di pertemuan sebelumnya kita sudah juga bahas terkait dengan bentuk manipulator ini. Saya ingin sampai hari ini saya belum dapat masukan ya dari kawan-kawan apakah nanti ingin fokus ke robot mobile atau robot yang menggunakan roda ataupun ke nanti ke proses pemrograman robot manipulator atau tangan ini ya, atau lengan. Nah, kalau humanoid ini mungkin kita agak
sungkan istilah dalam tanda kutip yang meminta ke kampus, nanti saya bawa saja robot yang saya punya. Selain robot ini saya juga punya drone, tapi kemarin sempat jatuh dioperasikan oleh anak saya tuh, jadi gimbalnya agak bermasalah ya. Jadi gambarnya agak kurang kurang smooth gitu jadinya. Saya belum sempat perbaiki, sudah lebih dari 1 bulan itu. Robot berkaki, mudah-mudahan nanti saya minta, ya bukan minta, pinjam juga ke tim robotika untuk saya bawa demokan di kelas gitu ya, bagaimana robot itu bisa bergerak secara mandiri dari program yang sudah di upload ke controllernya ya. Kemudian ada robot jaringan juga, kemarin kita sudah coba bahas sama-sama terkait dengan yang si Google ataupun mungkin ChatGPT ataupun Google apa itu Bard ya namanya ya, yang baru itu punya ya. Jadi mereka biasanya membuat robot virtual di komputer yang kemudian bisa mencari informasi ke sana kemari dan mengumpulkan dan disimpan di database mereka. Itu entah itu nanti berupa misalkan tokoh gitu ya, nama orang terkenal, bahkan orang tidak terkenal kadang-kadang asal punya punya sosial media akun ya, akun sosial media itu biasanya dikena juga kena tangkap juga informasinya oleh virtual robot ini ya, atau network virtual network robot. Jadi robot yang berjalan secara virtual tidak kita bisa lihat secara kasat mata gitu ya, tapi secara programming dia bisa mungkin bisa dideteksi ya. Kalau bahasa sederhananya kadang-kadang itu sebagai apa sih namanya, spam atau apa gitu. Tapi kalau kita kadang-kadang sudah mengizinkan eh, aplikasi yang ada di mobile smartphone kita misalkan gitu ya untuk mengakses data kemana-mana, itu salah satu juga yang oleh misalkan itu Android yang notabene di dalamnya ada akun Google-nya, itu secara virtual oleh robotnya itu diambil informasinya. Bahkan kadang-kadang ada yang meminta akses ke uh, galeri ya. Galeri itu berarti artinya dia bisa mengakses ke foto kita, bisa mengakses ke video yang kita rekam, atau ke bahkan kalau yang lebih ngeri lagi itu dia bisa mengakses ke sistem mobile banking kita misalkan seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi sekarang ini ya. Dan makanya kita kadang-kadang harus hati-hati untuk kemudian bisa instalasi aplikasi-aplikasi yang kadang-kadang oleh Google sudah diingatkan ini aplikasinya tidak terdaftar di Google Play atau tidak terverifikasi atau tidak bisa dilakukan proses scanning ataupun pemindaian ya oleh security sistemnya Google. Dan kalau misalkan itu sudah di verified atau terverifikasi oleh Google, biasanya relatif lebih aman untuk kita bisa install di perangkat kita. Nah, perangkat yang seperti itu yang kemudian tersebut kemarin itu sebagai robot jaringan ya, atau virtual robot pada komputer, jaringan komputer. Kemudian robot animalia tentu saja robot yang kemudian berbentuk seperti binatang ya, ada yang robotnya seperti misalkan kambing, kuda, anjing ataupun keledai, ataupun yang berbentuk seperti kucing misalkan, atau kelinci, ataupun berbentuk seperti burung, atau berbentuk seperti binatang lainnya ya. Itu yang kemudian sekarang sudah banyak, tapi yang umum dan banyak dan dibuat seperti halnya Boston Dynamics dan juga Unitree kalau di Cina itu buat, itu yang bentuknya seperti anjing ya, atau kucing lah kurang lebih, tapi mungkin lebih cenderung seperti binatang berkaki 4. Nah, itu yang kemudian banyak dan juga dijual secara umum. Itu kalau mau beli kemudian eh, dananya cukup gitu ya, bisa beli yang dari Cina itu yang lebih lebih murah. Tapi entah entah ketahanannya seperti apa kita tidak tahu ya. Kemudian ada cyborg tadi sudah, robot medis juga sudah ada hingga sekarang ya. Terakhir kalau tidak salah hari kemarin, hari Senin ya. Saya sempat ketemu di YouTube itu robot yang kemudian bisa bergerak di dalam pembuluh darah manusia untuk kemudian menyedot atau mengisap apa namanya, darah yang membeku di pembuluh darah. Kemudian setelah darah bukunya diuraikan atau disedot gitu ya, ditampung di dalam tabung kecilnya itu, kemudian dia bisa juga melewati pembuluh darah yang tadi tersumbat untuk menetralkan ukuran pembuluh darahnya. Bisa dibayangkan gitu nggak ya? Yuda ya. Nanti mungkin kalau iseng-iseng cari di YouTube robot yang kemudian bisa apa tadi ya, menetralkan itu seperti orang stroke biasanya seperti itu kan ya,
ada pembuluh darah yang kemudian menuju ke kaki ataupun ke tangan ataupun ke jaringan tubuh lainnya yang kemudian tersumbat itu gara-gara mungkin lemak atau apa gitu ya, darah bekunya. Nah itu biasanya eh, ada apa ya, kecepatan pembekuan darah itu kan ada diukur, saya tidak hafal ini ya satuannya. Jadi ada orang yang kemudian pembekuan darahnya itu cepat, ada juga yang pembekuan darahnya lambat, ada yang pembekuan darahnya itu sedang gitu, normal ya. Kalau terlalu cepat membeku itu biasanya cenderung orang itu bisa jadi ya cepat kram ininya tangannya, ataupun misalkan bahkan yang lebih lebih ekstrim lagi bisa cepat stroke gitu ya anunya, apa, rentan stroke bahasa ininya ya. Tapi kalau misalkan yang kemudian pembekuan darahnya juga lambat, itu kalau dia terluka itu ya, kena misalkan kena pisau atau apa, kena jarum, maka proses pembukaan atau menutup lukanya itu lambat. Jadinya pendarahannya jadi banyak akhirnya karena proses pembukuan darahnya itu tidak terlalu bagus gitu ya, lambat jadinya. Nah, yang bagus itu memang sedang gitu ya nantinya. Saya tidak hafal satuan untuk proses kecepatan pembukuan darahnya itu. Jadi kalau yang sedang itu kan kalau ada luka, kemudian dia cepat menutup dan mengeringkan ataupun membekukan darah di sekitar lukanya itu. Nah, itu tadi terkait dengan robot medis ya. Saya kemarin ketemu saja hari tiba-tiba gitu di YouTube Short kalau tidak salah ingat ya. Medical robot untuk menormalkan pembuluh darah. Bahasa Inggrisnya apa itu ya? Pokoknya medical robot untuk itu gitu ceritanya. Kalau bahasa Indonesia cari aja nanti di YouTube gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, kalau ada pertanyaan salah silahkan diinterupsi ya Aisyah atau Nisa ataupun kawan-kawan yang lain. Nah, kita coba masuk ke pertemuan lanjutan hari ini ya. Materinya terkait dengan komponen dasar pembentuk sebuah robot. Jadi kalau kita sempat bahas robot itu ada berbagai macam komponen yang kemudian dia perlukan untuk bisa disebut sebagai sebuah robot gitu ya. Nah, yang umum itu adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kawan-kawan mengambil dari ChatGPT bisa jadi lebih banyak dari ini, lebih dari 6. Saya sudah coba bisa jadi 8 atau bahkan 10 tadi itu ya kalau tidak salah komponen membentuk robot. Tapi intinya ke semua yang 6 ini ada dan mereka tambahkan beberapa di antaranya adalah software untuk controller, software untuk kemudian media pengindra ataupun sensor gitu ya. Jadi kalau misalkan robot-robot sekarang, kalau yang dulu juga sempat digunakan di tim robotika itu ya yang Pixie Cam 2 kalau tidak salah itu dia sudah punya software sendiri di dalam atau terintegrasi dengan kameranya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendeteksi warna tertentu ya atau objek dengan warna tertentu, jadi dia belum bisa mendeteksi bentuk, hanya warna saja dulu sementara itu yang di Pixie Chemicam 2. Tapi kalau Chemicam yang lebih tinggi lagi bisa jadi karena kita tidak punya, jadi saya tidak bisa bercerita. Saya bercerita yang Chemicam 2 itu dia bisa mendeteksi warna. Ada sekian banyak warna yang kemudian dia bisa simpan dan apa namanya nanti bisa, misalkan gini, saya ingin mendeteksi yang background saya warna hijau gitu ya, kemudian baju saya warna biru dan muka saya yang mungkin agak kecoklatan gini ya. Nah itu jadi dari 3 warna itu si Pixie Chemicam 3 dia bisa simpan dan dia bisa tandai gitu ya. Kalau yang hijau itu nanti kita bisa sebut misalkan sebagai tembok gitu ya. Kalau yang biru itu sebagai baju. Kemudian kalau yang coklat itu artinya muka atau tubuh dari objek yang dia bisa lihat. Dan itu kita bisa tandai dan kita bisa simpan, kita bisa namai masing-masing dari objek itu ya. Tapi kita tidak bisa deteksi bentuknya ya dalam hal ini ya. Untuk si sensor kamera Pixie Chemicam 2 tadi itu. Nah, itu sensor kamera yang kemudian kita dia punya software sendiri dan kita bisa apa namanya simpan hasil deteksinya secara, jadi kita mendeteksi dulu secara manual gitu ya, ada caranya. Kemudian nanti baru kita simpan, baru nanti kita bisa komunikasikan ke microcontroller. Dari situ kita bisa tahu, oh sekarang si Pixie Camnya ini mendeteksi apa? Mendeteksi tembok kah? Mendeteksi baju atau orang tadi kah? Atau mendeteksi mukanya kah? Seperti itu ya. Atau tiga-tiganya ada gitu. Atau misalkan nanti ketemu muka yang lain, ada mukanya si apa namanya Parabi misalkan ya, di kamera saya ini juga bisa detect. Jadi di situ ada detect misalkan muka atau face 1 ada face 2 gitu ya.
Kalau misalkan itu sama, atau dia sebut saja dia muka, ini muka. Nah, dia tembok, ada kemudian baju seperti ini. Nah, yang kami coba itu dia bisa menyimpan lebih dari dua ya, lebih dari dua kayaknya warna. Nggak tahu. Kalau misalkan dimaksimalkan dia bisa menyimpan ada beberapa warna itu. Belum pernah nyoba sebanyak itu, tapi tiga kalau tidak salah kemarin itu warna oranye, warna putih dan warna apa lagi satu ya itu bisa bisa di tiga warna hitam kalau bukan tiga abu-abu. Jadi waktu kontes kemarin di robot berkaki itu kita pakai Camcam 2, Pixie Camcam 2 kita bisa deteksi bonekanya berwarna oranye, kemudian tembok berwarna putih, kemudian tempat meletakkan bonekanya berwarna abu-abu kalau tidak salah ingat ya. Karpetnya itu warnanya abu-abu. Nah, itu yang sudah kita setting kemarin termasuk kecerahan warnanya bisa kita setting di situ ya. Dia mendeteksi seberapa sensitif. Jadi jangan sampai nanti yang mirip-mirip dengan tembok itu dianggap sebagai tembok, atau yang mirip-mirip dengan boneka warnanya itu dianggap sebagai boneka, atau juga yang mirip-mirip dengan tadi karpet berwarna abu-abu sebagai tempat meletakkan bonekanya itu dianggap sebagai karpet. Nah, itu yang kemudian kita bisa setting di Cam ini. Nah, itu tadi yang oleh ChatGPT. Saya kembali lagi ke materi di slide ini ya, bahwa dia tambahkan lagi satu namanya software untuk sensor pengindra gitu ya namanya, atau sensor aja lah kita sebut gitu ya. Jadi sudah ada dua tambahan ini tadi, software untuk kontrolernya atau pengendalinya, atau software untuk mikrokontrolernya juga dia sebut sebagai komponen dasar membentuk sebuah robot ya. Ini oleh ChatGPT. Jadi kontrolernya ada, softwarenya ada dua sudah gitu ya, aktuator. Jadi kalau misalkan sudah ada 6, dia tambahkan dua lagi ada 8. Ada lagi saya tidak ingat persis tadi apa yang dia sebutkan selain ada 8 tadi itu ya. Itu kurang lebih yang 6 sudah saya sampaikan di slide ini sudah masuk di dalam kalau nanti kawan-kawan mengeceknya di ChatGPT gitu ya. Jadi ChatGPT juga tahu dia. Saya sebutkan komponen dasar pembentuk sebuah robot. Dia keluarkan. Ada controller, ada softwarenya, ada aktuator, ada lain-lain di situ. Baik, kita lihat dulu. Tadi kita mencoba ke yang nomor 1 dulu ya, sebagai komponen dasar membentuk sebuah robotnya ada pengendali atau sistem kendalinya. Nah, kalau kendali itu kan cenderung kepada hardware-nya ya. Kalau sistem kendali artinya melingkupi bisa jadi dua-duanya ya, software dan juga hardware-nya. Jadi kalau misalkan nanti pengendalinya itu berupa mikrokontroler, maka software yang melekat di dalam itu disebut sebagai juga sistem kendalinya. Jadi software dan hardware-nya ya, mikrokontroler dan juga software yang kita upload di dalam sini ya, di dalam mikrokontrolernya. Seperti kemarin kita menggunakan Arduino IDE gitu ya untuk mengetik program bahasa C-nya, setelah di-compile kemudian di-upload ke mikrokontroler. Nah, itu yang disebut sebagai sistem kendalinya. Nah, jadi intinya sistem kendali itu digunakan untuk kalau dia nanti ada aktuator ya, nanti kita belum berbicara tentang aktuator. Itu dia punya misalkan aktuator berupa roda seperti motor seperti ini yang ada motor ini yang motor nih dua ini motor. Nah, dua motor ini. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai aktuator. Dia bisa mengatur robot, pergerakan robot yang menggunakan aktuator roda gitu ya. Nah, menggunakan aktuator berupa motor itu dengan cara memprogram si driver motor untuk kemudian bisa menggerakkan motor. Motor nanti terhubung lagi ke roda untuk kemudian bisa menggerakkan robot secara keseluruhan. Jadi jenjangnya banyak ya. Sistem kendali ini nanti kalau dia mengatur, di situ ditulis mengatur pergerakan dan tindakan robot, maka yang diatur itu si aktuatornya. Aktuatornya kemudian terhubung ke driver dulu. Jadi sebelum ke motor itu si mikrokontroler ini ya, mikrokontroler ini tidak bisa langsung ke motor karena dia perlu penjembatan namanya ya, perlu driver atau perlu namanya driver itu bahasa ininya apa ya? Bukan pengendali. Driver itu ya kita nanti carikan padanan katanya ya. Bahasa elektronikanya driver, tapi istilahnya dia penjembatan untuk kemudian mikrokontroler bisa langsung mengendalikan kecepatan dari motor itu dengan melalui si driver tadi. Nah, si Arduino Dagu ini yang saya pegang itu sudah punya nanti driver motor integrated di dalamnya. Nah, kenapa ini istimewa nanti? Kenapa dulu kami pilih di tahun 2011 ya untuk dijadikan sebagai main controller dari robot
baik itu robot roda maupun robot berkaki ataupun robot yang besar ya, robot yang kemudian dikendalikan oleh ada operatornya. Nah, itu kemudian kita juga menggunakan ini dulu, lebih ringkas ini karena driver motornya ada di situ. Nah, itu tadi mikrokontroller dan mikrokontroller ya contohnya ya. Nah, kemudian itu tadi si robot itu bisa dikendalikan, bisa jadi oleh mikrokontroller, bisa jadi oleh mikroprosesor, atau bahkan kalau yang kemarin sempat saya jelaskan di hasil penelitian kami di tim robotika itu kita menggunakan juga multi level controlling system ya. Jadi kita menggunakan mikrokontroller yang kemudian dikendalikan oleh laptopnya itu kemudian secara wireless atau secara nirkabel dikendalikan oleh laptop yang lain. Jadi ada 3 level pengendalian di situ ya, yang kita sudah coba dan alhamdulillah berhasil waktu lomba kemarin bulan Juni kalau tidak salah. Nah, baik, kalau ada pertanyaan Ridani dan kawan-kawan silakan disampaikan ya, Yuda ataupun Iqbal ataupun Rizky ataupun Aisyah ataupun Nisa ataupun ada Ridho di sini, ada Parabi juga, ada tadi si Rivaldi juga. Yang biasanya duduk di sebelahnya Iqbal itu Nur Rizky ini ya? Halo, Rizky? Iqbal, Bal, Parabi, Yuda, Pak, iya Pak. ini siapa nih? Yuda ya? Iya Pak, Yuda Pak. Yang biasanya duduk di sampingnya Iqbal itu Rizky apa namanya? Nur Rizky itu ya? Bukan? Rizky Asarif Pak, Rizky Asarif. Rizky Sarip ya namanya ya? Iya Pak. Itu mana? Ada nggak hadir? Nggak ya? Nggak tahu Pak. Tar. Itu namanya Rizky Sarip ya, bukan Nur Rizky. Di sini tulisannya Nur Rizky Almadani. Bukan, Pak. Ya, bukan yang biasanya di sebelahnya Iqbal, bukan ya? Iya Pak, bukan. Oh, itu Rizky siapa? Rizky Sarip. Ah, ada nih Muhammad Rizky Asyarif. Oh ya. Ya, saya mau mencoba mengidentifikasi nanti kalau memberi nilai saya salah memberi nilai nanti. Enggak bercanda saya ya. Pokoknya memberi nilai itu apa adanya yang ada di hasil ujian UTS dan UASnya ya. Baik, saya lanjut dulu. Saya ngepin dulu di sini. Ngepin dulu. Bisa dipin juga nggak? Oke, sudah saya pin dua itu. Baik, kita lanjut dulu ke sini tadi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan diinterupsi ya saya. Nah, di controller ini seperti halnya kita bahas di eh, mata kuliah mikrokontrol di semester yang lalu ya. Itu banyak macam-macam terkait dengan kontrol ataupun pengendali ini. Salah satunya adalah mikrokontrol yang kita gunakan ataupun mikroprosesor nantinya ataupun ada SOC, ada FPGA. Kita bahas lagi atau ulangi lagi ya untuk sekedar menyegarkan ingatan kita di mata kuliah sebelumnya ya. Kalau nanti masih penasaran itu silahkan dibuka kembali materi-materi yang sudah dibahas di pertemuan mata kuliah di mikrokontroller semester yang lalu ya. Kita coba lihat dulu mikrokontroller yang akan banyak sekali kita gunakan di mata kuliah pemrograman robotika ini adalah nanti mikrokontroller ya. Mudah-mudahan nanti waktunya sempat kita juga bisa menggunakan multi level controller ya. Jadi dari laptop nanti mungkin pakai kabel aja dulu sementara kita coba gitu ya dari microcontroller pakai kabel seperti hanya kita memprogram Arduino seperti biasa gitu ya. Kemudian kita nanti kendalikan dari laptop kita si robot itu mau kita arahkan maju tapi kita mungkin tidak bisa apa namanya jalankan di ini ya di lantai ya karena mungkin masih menggunakan kabel jadi otomatis kita menggunakan atau menguji coba gerakannya saja. Mungkin gerakan maju, mundur, kemudian belok kanan, belok kiri gitu ya. Itu ya yang gerakan sederhana atau gerakan dasar yang kemudian kita bisa kendalikan. Hanya untuk menguji bahwa apa yang kita buat di laptop ataupun di komputer kemudian kita bisa buatkan UI-nya, user interface-nya itu kita bisa gunakan juga untuk kemudian memberikan perintah ke mikrokontroller dan mikrokontroller kemudian bereaksi atau memberikan reaksinya ke aktuator dalam hal ini motor misalkan gitu ya.
untuk dia bisa bergerak maju mundur ataupun searah jarum jam atau berlawanan jarum jam seperti itu nanti. Dan mudah-mudahan sampai ke situ ya. Baik, kita lihat dulu. Dan ini sekedar menyegarkan ingatan kita microcontroller itu apa. Ini sudah kita bahas dengan lebih detail di pertemuan yang satu semester yang lalu ya, bahkan contoh-contoh programnya. Dia sebenarnya perangkat kecil yang kemudian bahkan lebih kecil ya kalau di sini ya, lebih kecil dari mikroprosesor, tapi dia punya kekuatan ataupun punya apa ya istilahnya ya, fungsi yang kemudian powerful, itu bisa bisa macam-macam yang kita nanti bisa programkan ke mikrokontroller ini dengan keperluan-keperluan tertentu ya. Kemudian dia punya mikroprosesor, terutama di dalamnya tidak tidak bisa kita pungkiri itu ya. Mikrokontroller itu di dalamnya juga ada mikroprosesor sebenarnya, tidak hanya dia mikrokontroller terus ada apa? Enggak, mikroprosesor ada, mesti di dalamnya ada RAM, ada ROM, ada perangkat lainnya. Itu yang kemudian membedakannya dengan mikroprosesor ya. Kalau mikroprosesor nanti itu seperti halnya yang ada di komputer atau di laptop kita gitu ya. Dia nanti memerlukan peripheral tambahan. Kalau di laptop atau di PC gitu ya, atau di PC itu kan ada mainboardnya, di laptop juga ada mainboardnya. Di laptop itu ada mainboard, kemudian ada yang namanya chipsetnya ya. Chipsetnya kalau di lebih detail kita menyebutnya sebagai SoC-nya. Nah, chipset di dalam laptop kita di mainboardnya itu biasanya berfungsi untuk menjembatani si mikroprosesor agar bisa mengakses ke perangkat yang lain. Misalkan dia punya RAM gitu ya. Kalau di laptopnya Yuda misalkan punya RAM 16 GB gitu ya. Kemudian punya ROM itu di dalam chipset dari BIOS-nya ya biasanya ya. Kemudian dia punya ADC, kemudian ini mikrokontroller tadi ya. Di itu dia punya RAM eksternal tadi, punya kemudian LAN card, ada punya Bluetooth controller, punya kemudian juga ada WiFi controllernya. Kemudian dia punya misalkan SSD controller, dia punya misalkan hard disk controller, dia punya sound controller, dia punya display controller, dia punya apa lagi ya, kamera controller dan lain-lain di situ yang macam-macam, ada keyboard controller, ada touchpad controller, ada misalkan power controller. Nah, itu yang kemudian membedakan microcontroller ini dengan si mikroprosesor ini. Ini ya microcontroller ya. Nah, nanti deh sudah saya bahas. Jadi mikroprosesor yang disebut mikroprosesor di kasus ini ya, di kasus laptop kita juga ataupun di PC kita, itu adalah prosesor yang murni prosesor. Kalau istilahnya di sini raw prosesor ya, prosesor yang tidak dilengkapi dengan perangkat lainnya. Dia hanya isinya ada register, kemudian ada arithmetica logical unit. Arithmetic logical unit, aritmatik atau untuk menghitung-hitung gitu ya, dan juga ada logic. Logic itu seperti halnya kawan-kawan belajar sistem digital itu kan ada AND/OR, ada XOR dan lain-lain. Nah, itu kan untuk terkait dengan logic atau yang terkait dengan logika informatika. Nah, itu ya. Nah, itu ada logic unitnya di situ. Ada register juga. Register itu seperti memori juga sebenarnya ya. Tapi kalau mikroprosesor itu ada juga yang disebut sebagai nanti L2, L1, L2, L3 cache. Jadi itu memori atau RAM internal yang ada di dalam prosesor biasanya disebut sebagai cache memori. CHE ya, cache memori, orang menyebutnya seperti itu. Dulu saya mengajar arsitektur dan organisasi komputer itu banyak membahas tentang itu. Membandingkan prosesor ini berapa cache memorinya seperti itu ya. Kalau tidak salah ingat, ini prosesor yang sekarang itu ada yang sudah sampai 16 atau mungkin bahkan 30-an 2 mega ya untuk L3, L3 cache memorinya. Itu L3 cache itu yang jarak memori yang sedikit jauh daripada prosesor inti, prosesor core prosesornya ya. Jadi di dalam prosesor itu kan ada core prosesornya, kemudian ada L1 case itu paling dekat, L2 case lebih jauh, kemudian L3 case itu lebih jauh lagi. Setelah itu dia kan bisa mengakses keluar dengan RAM controllernya tadi melalui chipset tadi. Kemudian dia juga bisa mengakses ke soundnya, dia bisa mengakses ke keyboardnya, dia bisa mengakses ke kamera, dia bisa mengakses ke touchpad dan lain-lain. Di luar itu termasuk WiFi, Bluetooth, ataupun perangkat di luar itu USB misalkan, atau bahkan ada Thunderbolt USB Type C ya. Nah, itu juga itu ada nanti kontrol sendirinya.
Nah, prosesor atau mikroprosesor dia hanya sebuah prosesor tanpa perangkat tambahan di luar. Selain tadi yang umum ya yang ada dan yang wajib ada itu adalah ALU-nya tadi, ALU ya, Arithmetic and Logical Unit dan juga register dan atau tadi RAM-RAM atau memori internal yang terhubung langsung di dalam prosesornya itu tadi. Nah, itu ya. Kemudian untuk tadi seperti saya sampaikan dia perlu perangkat tambahan. Tadi ada chipset atau bahkan bahasa kita sekarang SoC gitu ya. Kalau di bahasa dulu namanya chipset. Chipsetnya apa? Ini yang si mainboardnya itu ya, untuk PC ya. Ada yang Intel, ada yang apa gitu nanti macam-macam. Biasanya kalau yang Intel itu lebih mahal. Kalau yang di luar itu misalkan ada saya lupa namanya ya dulu ya. Chipsetnya untuk mainboard. Mungkin ada yang tahu? Yuda tahu chipset mainboard dari PC itu apa aja? Tidak. Tidak tahu, Pak. Yuda punyanya PC apa laptop? Laptop, Pak. Ada di antara kawan-kawan yang di sini yang hadir sekarang yang punya PC? Parabi, Aisyah? Aisyah punyanya laptop apa laptop PC? Laptop, Pak. Rata-rata sudah laptop semua ya, karena lebih ringkas ya. PC itu selain ininya boros, apa dayanya juga, tapi dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Baik, nanti kapan-kapan ya, atau nanti setelah ini tolong dicari tahu chipset dari masing-masing laptopnya ya. Saya tidak mau memberi tugas dulu deh. Itu hanya tugas di luar. Bisa jadi nanti pertemuan berikutnya saya tanya lagi. Tidak, sudah ketemu chipset dari laptopnya gitu ya. Dicari tahu chipset itu kalau kita nanti belajar nih ya habis ini materinya itu SoC. SoC di pertemuan kita di mikrokontroller yang semester lalu juga sudah kita bahas gitu kan. Ada banyak sekali di smartphone yang ada di rekan-rekan sekalian itu kan semuanya rata-rata menggunakan SoC ini. Tidak menggunakan mikroprosesor seperti halnya si laptop ataupun ini ya PC ya. Baik, tadi terkait dengan chipset ya. Nanti saya juga tidak hafalan ya, tidak ingat chipset dari laptop saya ini apa. Sama, jadi kalau saya menanyakan ke kawan-kawan dan kawan-kawan tidak bisa jawab, jadi saya maklum. Karena saya pun tidak hafal. Ya, nanti saya cari tahu juga ya. Jadi kita sama-sama cari tahu. Saya tadi hanya menduga ada yang tahu, mungkin kalau saya dulu sempat apa istilahnya ya, berkutat di PC dan juga laptop. Jadi saya kalau komponen-komponen baru itu saya tahu. Oh, ini ada komponen chipset di mainboard merek ini, misalkan merek Asus atau merek Intel atau merek ASRock gitu ya, macam-macam mereknya dulu. Saya tidak hafal lagi, yang saya ingat hanya beberapa itu tadi merek dari mainboard itu chipsetnya apa gitu. Yang paling mahal itu biasanya chipsetnya Intel dulu ya, yang kalau yang sekarang ini. Baik, kita lanjut lagi ke tadi ke mikroprosesor yang masih di mikroprosesor. Ini yang kawan-kawan sekarang mungkin punya ya di laptopnya itu ada yang Core i3, Core i7, kemudian Core i5, ada Core i9 gitu ya, Core i9. Termasuk juga AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 bahkan mungkin ya kalau tidak salah. Nah, kalau mungkin ada juga yang pakai Celeron mungkin atau ada yang pakai Athlon. Dulu ya Athlon, saya juga dulu waktu kuliah S1 itu pakai PC. Jadi tidak punya laptop seperti kawan-kawan sekarang, hanya punya PC. Jadi kalau misalkan mengerjakan apa-apa itu ya di kos atau di asrama dulu. Kalau misalkan di kampus juga adanya PC juga di laboratorium itu. Tidak ada laptop tuh hanya dosen tertentu yang punya. Kalau tidak saya ingat dulu ya. Jadi waktu saya kuliah itu kebanyakan menggunakan PC. Di kawan-kawan di di asrama juga dulu menggunakan PC. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kan listriknya kan terbatas ya. Kalau barang-barang sama-sama menggunakan PC itu kadang-kadang jeblek gitu. Karena rata-rata juga dulu tidak ada yang punya UPS ya, uninterruptible power supply ya, UPS itu. Nah, itu dia. Baik, ini terkait dengan mikroprosesor ya. Kita lihat lagi masih controller sebagai salah satu komponen pembentuk dasar sebuah robot. Kita lihat tadi mikroprosesor di PC dan di laptop kita sudah banyak kita gunakan. Nanti kita lihat nanti chipsetnya yang ada di laptop kita itu apa, itu sebagai sebuah sistem on chip ya. Nah, jadi dalam membentuk sebuah robot itu si controller itu tidak hanya tadi mikrokontroller dan mikroprosesor, ada juga yang menggunakan SoC ini. SoC ini salah satunya itu dulu yang saya punya ya, adalah dari Intel Galileo. Saya dulu sempat diberi
Intel secara gratis ya. Tapi ternyata mereka berikan secara gratis, dipikir mereka nanti akan banyak itu diperlukan di luar sana menyaingi si Arduino, ternyata tidak, karena agak belibet ya memprogramnya. Kalau kita kita terbiasa memprogram Arduino tidak masalah, masih masih bisa digunakan ininya, apa namanya, Galileo-nya. Nah, contohnya ntar ya. Nah, ini ya, Galileo ini masih bisa digunakan dengan menggunakan Arduino IDE itu ya. Dia masih bisa program, tapi dia lebih 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 bisa lagi diprogram menggunakan Python. Nah, saya waktu itu juga tidak terlalu apa ya, karena belajar Python juga baru gitu. Jadi saya menggunakan dari sisi baru pernah menggunakan dari sisi Arduino-nya saja. Dari sisi pemrograman di Python-nya itu masih belum terlalu bisa saya. Kenapa? Karena memprogramnya full pakai teks gitu. Seperti kita menggunakan Linux ya, Linux yang tanpa teks. Nah, kalau misalkan nanti kawan-kawan mungkin berminat ya untuk menggunakan ini, saya bisa pinjamkan ini. Jadi Intel Galileo saya masih ada beberapa itu. Yang saya pernah bawa ke kampus itu juga satu itu yang saya bawa. Yang lainnya kemarin itu sempat apa namanya ya, otaknya itu dimakan rayap. Untungnya rayap itu tidak suka plastik, jadi dia tidak memakan plastiknya. Plastiknya masih masih rapi, hanya saja kotaknya itu, boxnya itu sudah dimakan rayap semua. Di Jogja itu ternyata rumah kontrakan itu sudah tidak aman ya dari rayap, jadi hampir semua apa namanya tempat itu digerogoti atau rayap. Padahal entah dari mana ya, mungkin secara secara ini dia awalnya kayak seperti semut itu kan dulu kan. Kemudian dia membentuk koloninya sehingga apapun dimakan gitu. Tapi terutama yang kardus kayu gitu ya. Eh, Meja saya itu juga sempat mau ada rayapnya, meja meja saya bekerja itu. Tapi setelah saya pulang ke Banjarmasin, saya bawa lagi mejanya itu alhamdulillah tidak ada rayap. Kenapa? Karena memang di tempat kita ini di Banjarmasin, Banjarbaru ya, cenderung lebih kering itu daripada kalau di Jogja itu kan cenderung ke pegunungan. Kemudian apa sih namanya, rumahnya itu kan berada persis di atas tanah. Jadi eh, kadang-kadang makhluk-makhluk yang berada di tanah itu kan bisa masuk ke dalam rumah karena dia langsung berada di atas tanah. Walaupun ya ada lantai keramik gitu ya, tetap aja bisa kadang-kadang tembus itu. Baik, saya tadi kembali lagi ke SOC. SOC yang umum sekarang dipakai itu adalah dan ada ditanam di masing-masing smartphone kawan-kawan sekarang ya yang dipakai itu. Baik itu berbasis Android atau berbasis iOS ataupun berbasis Windows gitu. Rata-rata mereka sudah menggunakan SOC. Oh ya, ada yang menggunakan smartphone atau handphone yang berbasis Windows? Tidak. Android apa iOS atau Windows? Android, Pak. Android ya. Nisa atau Aisyah? Android, iOS? Android, Pak. Masih Android juga ya. Tidak ada yang pakai Windows ya. Jadi sebagian smartphone itu saya pernah lihat itu ada yang sudah menggunakan operating sistemnya Windows. Jadi tidak menggunakan apa namanya Android ya. Kalau Nokia pun sekarang kalau tidak salah tapi Nokia sudah masuk juga ke Android. Nokia itu dulu kan dia bersikukuh atau kokoh istilahnya ya dengan sistem operasi Symbian-nya kalau tidak salah dulu ya. Habis itu dia bertahan di situ tidak mau beralih ke Android. Kemudian Android naik daun dan karena di open source banyak dipakai oleh orang, akhirnya Nokia-nya yang KO ya. Tapi sekarang mulai bangkit lagi kayaknya. Dulu hampir semua handphone itu kan orang-orang rata-rata menggunakan Nokia. Kalau kita boleh sebut merek gitu ya. Tapi tidak apa untuk pembelajaran kan tidak masalah, bukan untuk promosi. Jadi Nokia itu kan dulu sempat merajai pasar handphone di dunia gitu. Setelah itu kemudian hancur ataupun KO dengan Android karena dia bersikukuh dengan sistem operasinya dia yang Symbian kalau salah dulu ya. Tapi sekarang sudah mulai kayaknya merambah masuk lagi, tapi sudah terlambat. Sudah sekian tahun ini sudah Android sudah merajai pemrograman sistem operasi yang ada di smartphone, termasuk juga iOS itu ya, iOS sudah banyak. Tapi memang iOS itu untuk kalangan-kalangan yang memang fanatik ke iOS ya. Kalau yang kemudian ingin open source itu kebanyakan menggunakan Android saja. Baik, kita lihat di sini si SOC itu
dia seperti halnya tadi mikrokontrol ya. Dia juga sebenarnya sudah dilengkapi dengan ada chip yang kemudian dilengkapi dengan apa sih namanya? SIM operasi ya. Makanya kalau misalkan kita punya Android sekarang mungkin ada OC-nya MediaTek atau apapun, atau misalkan Bionic gitu ya, Bionic berapa yang sekarang di chipsetnya iPhone gitu ya, Bionic 13 dan di atasnya lagi. Itu kan dia sudah di dalamnya itu ada sistemnya, ada SIM operasinya kemudian ditanamkan. Makanya dia biasanya punya ROM gitu kan, yang ROM yang sudah terintegrasi dengan chipsetnya itu untuk kemudian diisi ya dengan SIM operasi. Kalau misalkan SIM operasi yang baru-baru sekarang itu bisa lebih dari 10 giga ya dia ya, memakan space dari ROM-nya. Jadi kalau ROM-nya 64, maka dia sudah terpakai sekitar 10-nya, tersisa sekitar 52 ataupun 50 berapa gitu biasanya ya. Tidak full 64 giga lagi. Nah, itu sudah dipakai oleh SIM operasi yang ditanamkan di SoC tadi. Nah, chipsetnya macam-macam tadi. Jadi kalau di laptop atau di PC kita namanya chipset gitu ya, orang menyebutnya. Tapi kalau di Android ataupun di smartphone kita itu biasanya dia sudah disebut sebagai SoC, System on Chip. Jadi sebenarnya chip yang kemudian ada sistem operasinya di dalamnya. Nah, jadi bedakan nanti sistem operasi dengan program yang ada di mikrokontrol ya. Mikrokontrol itu kan kita juga isikan program ataupun software di dalamnya, tapi dia tidak bertindak sebagai sistem operasi. Nah, jadi di sini ya di Android, bukan di Arduino sini, dia sebenarnya juga punya namanya nanti sistem operasi ya di dalamnya sini. Jadi itu yang kemudian sistem operasi itu yang menjembatani antara software Arduino IDE dengan mikrokontroler yang ada di sini. Jadi ini softwarenya juga ada di dalamnya. Makanya kalau misalkan dia punya ROM nanti misalkan 1 atau 2 berapa ya misalkan ya 2 mega gitu ya. Beberapa kilobyte-nya itu sudah terpakai oleh sistem operasi yang ada di sini. Nah, istilahnya karena ini kan sistem on chip nih. Sistem on chip juga, tapi dia mikrokontroler yang kemudian bertindak seperti misalnya seperti bukan misalnya seolah-olah ya maksud saya seperti SoC tadi itu. Jadi dia punya sistem operasi yang kemudian tadi menjembatani antara nanti Arduino IDE yang kita pakai di PC atau di laptop dengan ini. Kalau misalkan program yang ada di sininya rusak ya, softwarenya itu juga tidak bisa kita program biasanya. Itu yang bermasalah kadang-kadang ya. Itu yang sulit dideteksi. Tapi kadang-kadang kita misalkan sudah coba ganti-ganti USB-nya, sudah ganti-ganti kabel itu ya, kabel USB-nya, tapi ternyata tidak bisa diprogram. Tapi kalau kita pakai board yang sama, board yang lain yang serupa gitu ya, itu bisa. Nah, berarti bisa jadi itu sistem operasi yang ada di dalam Arduino board-nya itu yang juga bermasalah. Nah, itu jadi dia punya sistem operasi juga di dalamnya. Kita sebut sebagai sistem operasi dari dalam mikrokontroler gitu ya. Makanya kalau misalkan dia punya ROM tadi 2 atau bahkan misalkan lebih ya sampai 10-an megabyte itu biasanya dia digunakan beberapa ininya. Beberapa meganya atau beberapa kilobyte-nya untuk kemudian keperluan tadi sistem operasi yang menjembatani antara kita di laptop itu dengan si mikrokontrolnya. Jadi tidak bisa langsung ya kadang-kadang. Karena memang harus ada penjembatan berupa software atau berupa bahasa ininya ada juga yang menyebutnya sebagai driver gitu ya. Tapi ini karena di dalam sebuah mikrokontroler kita sebut sebagai sistem operasi di dalam sebuah mikrokontroler. Sistemnya, sistem operasinya. Baik. Jadi si SoC ini biasanya ya, seperti yang pernah kita pelajari ya, dia punya memori yang cukup besar biasanya. Kemudian ada interface keluarnya seperti misalkan dia bisa terhubung kalau di PC kita ya, di PC PC laptop aja sekarang ya. Laptop itu kita kan punya chipsetnya nanti dia bisa menghubungkan chipset itu bisa menghubungkan ke mikroprosesornya, menghubungkan kemudian ke RAM, mikroprosesor ke RAM itu melalui chipsetnya, mikroprosesor ke USB, misalkan mikroprosesor ke display, mikroprosesor ke keyboard, mikroprosesor ke touchpadnya, kemudian dia mikroprosesor misalkan ke WiFi eksternal gitu ya, WiFi modul yang ada di dalam situ juga, dan macam-macam perangkat yang ada. Semua perangkat yang ada di laptop kita itu kemudian oleh SoC-nya dijembatani
untuk kemudian bisa berkomunikasi ke mikroprosesor. Kan mikroprosesor atau sebaliknya mikroprosesor melalui chipset atau SoC tadi bisa berkomunikasi ke perangkat lain selain yang ada di dalam mikroprosesornya sendiri ya. Tadi ada ALU, ada register, ada L1, L2, L3 cache-nya. Nah, itu dia. Jadi dia bisa menghubungkan ke berbagai perangkat termasuk memori eksternal RAM tadi ya. RAM. Jadi si apa namanya? Si mikroprosesor itu perlu chipset atau SoC tadi. Nah, di dalam kalau di dalam apa namanya? Di dalam Android kita ya, handphone kita atau smartphone kita itu SoC-nya sudah include di dalamnya, ada mikroprosesornya juga, termasuk perangkat-perangkat yang kemudian dia bisa menghubungkan ke sistem baterai atau ke sistem chargingnya atau pengecasannya ya, termasuk ke apa namanya perangkat menerima sinyal selulernya. Nah di situ, di sini disebut sebagai radio atau wireless connection. Nah dan yang ada sekarang ya SoC di tempat kita atau di handphone kita itu sudah multi core ya. Kalau dulu saya pertama kali beli Android phone itu dia pakai quad core prosesornya. Sekarang sudah ada yang octa core atau bahkan sekarang ada yang sudah hexa core ya. Hexa core misalkan kecepatan masing-masing core-nya, masing-masing inti dari prosesornya itu 1 giga ya. Kan kalau 16 berarti kan sampai 16 gigahertz gitu. Sudah cepat sekali, sudah kencang sekali. Bahkan kita tidak sadar kadang-kadang sekencang itu ya. Apa yang kita punya di smartphone. Bisa lebih kencang dari laptop kadang-kadang gitu ya. Kemudian ini adalah satu tadi contoh dari si SoC. SoC itu sebenarnya hanya chip ini aja ya. Ini kan boardnya namanya Galileo. Bentar saya tunjuk dulu. Kan ini Galileo semuanya, ini Galileo board. Kemudian ini SoC-nya satu ini. Nah, yang satu tunjuk nih ya, ini SoC-nya. Ini Intel Quark namanya. Intel Quark. Jadi sebenarnya bisa diberikan tambahan pendingin di sini, diberi pasta ya. Kayak kemarin dengan Rizky Syarif itu dengan Iqbal juga cerita-cerita tentang laptop saya yang sudah mulai overheat. Jadi saya harus menggunakan external fan ini yang kemudian bisa mengurangi panas dari laptop. Sekarang kan kalau saya menghubungkan ke 3 kamera ini kan cukup panas. Untung saya tidak live streaming hari ini. Tadi sudah saya rekam ya. Nah, itu nanti akan saya upload tadi. Nah, jadi intinya chipset itu adalah SoC itu ini. Dia punya RAM di sini, kalau tidak salah 512 mega ya, setengah giga ini. Besar untuk ukuran sebuah perangkat seperti ini ya, terintegrasi seperti ini. Ini kan ada apa tadi ini SoC-nya, kemudian ini dia punya RAM-nya di sini. Dia punya perangkat tambahan lain di sini, ada USB, ini ada CSP-nya ini untuk bisa connect ke perangkat luar ya. Saya tidak hafal di sini ada SD card reader-nya juga di sini kalau tidak salah. Jadi ini kan dia bisa nanti sistem operasinya itu pakai Linux for Galileo kalau tidak salah, saya lupa Linux apa itu. Kemudian saya masukkan di sini ke SD card micro SD-nya di sini. Kemudian dia juga bisa terhubung ke LAN. Ada LAN-nya di sini. Ini ada audionya di sini. Nah, yang dia kurang di sini adalah terhubung ke display. Nah, kalau nanti ada Raspberry ya namanya itu ya. Itu Raspberry itu dia punya display out. Nah, itu yang kemudian lebih banyak dipakai oleh orang karena kalau misalkan kita menggunakan SoC-nya si Galileo tadi ya, itu akan lebih ribet karena kita harus menggunakan atau terhubung ke laptop gitu ya ataupun ke PC melalui LAN untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Selain dia bisa juga diprogram menggunakan ya. Ini bisa diprogram menggunakan Intel bukan Arduino IDE. Jadi kita nanti ini bisa di dua sisi. Bisa di Arduino-nya, bisa di Linux-nya ya. Jadi ini saya sempat cerita dulu di mata kuliah microcontroller bahwa Intel Galileo ini dia bisa berjalan di dua sistem operasi, Linux dan juga Android gitu ya. Jadi SoC-nya ini bisa dikendalikan atau bisa dijalankan dengan dua software berbeda. Dan bisa jalan juga sambil dua-duanya bisa jalan bisa. Karena dia cukup kenceng ininya. Mikroprosesornya di dalam SoC-nya ini. Cuman memang saya waktu itu hanya mengoperasikannya sebagai Android bukan Arduino ya. Kalau yang berbasis Linux-nya agak ribet. Kemana? Sempat juga saya nyoba. Tapi dia karena basisnya Linux, karena saya tidak terbiasa dengan Linux ya, walaupun dulu sempat
mengajar sistem operasi sudah lama, jadi saya tidak terlalu banyak lagi mengutak-atik Linux dulu tuh ya. Dulu sempat mengajar itu. Nah, tadi terkait dengan SOC ya. Jadi kalau nanti ada yang kemudian ingin melakukan penelitian, jadi gini ya maksud saya. Jadi tetap misalkan anak-anak TI itu menggunakan atau membuat alat, misalkan untuk apa. Tapi sekarang dengan menggunakan SOC, yang SOC-nya itu adalah Intel Galileo ini. Ini sama sekali dari saya masuk di STIMIC ya. Ya, masuk kembali tahun 2019 sampai sekarang itu belum ada yang menggunakan ini. Karena ini kan saya dapatnya di tahun 2012 atau 2013 ya. Kita tawarkan kawan-kawan mahasiswa juga belum ada yang berani kemudian memprogram ini. Saya sempat berikan ke kawan mahasiswa satu dulu. Saya suruh skripsinya itu ternyata tidak mau. Skripsinya yang lain. Karena waktu itu saya tinggal tugas belajar tahun 2014, yang bersangkutan masih mengerjakan skripsinya dari tahun 2013 kalau tidak salah. Nah ini ya, nanti kawan-kawan bisa gunakan ini, saya bisa pinjamkan untuk kemudian skripsinya atau penelitiannya menggunakan ini. Jadi ambil di sisi Arduino-nya saja ya. Jadi nanti program seperti halnya memprogram Arduino, tapi tidak menggunakan mikrokontroler atau Arduino Mega berapa misalkan ya, atau Arduino yang ini misalkan. Ini Arduino Mega 168. Nah kita gunakan ini, menggunakan Intel Galileo 2 ya, Intel Galileo 2. Habis ini tidak ada Intel Galileo 3 ya, karena Intel Galileo 1, 2, habis itu tidak ada perkembangan lainnya, karena memang tidak banyak digunakan oleh orang. Akhirnya Intel berhenti memproduksi sampai Intel Galileo 2 ini. Ini tadi salah satu SOC ya. Baik, berikutnya kalau ada pertanyaan sambil diinterupsi saja ya, silakan interupsi. Kita masuk ke FPGA. FPGA ini juga sempat kita bahas di pertemuan yang semester lalu ya. Ini sekedar memberikan ingatan kembali, merefresh atau menyegarkan kembali ingatannya bahwa ada yang namanya FPGA. Saya cari lagi di ChatGPT tadi ya, FPGA itu. Ternyata dia sudah tahu juga bahwa sampai tahun 2023 FPGA ini masih digunakan. Nah, artinya mungkin seminggu yang lalu itu saya masih mencoba ChatGPT, dan dia mengatakan bahwa database-nya dia hanya sampai tahun 2021. Untuk yang versi tidak berbayar ya, versi gratisan, tapi dengan akun resmi, kan ChatGPT itu kan ada 3 atau 4 akun ya, 3 ya kalau tidak salah ingat ya. Satu yang free dengan menggunakan email Google, 2 yang menggunakan akun resmi seperti Microsoft gitu ya, ataupun email resmi dari perguruan tingginya, kemudian 3 yang berbayar. Nah yang saya di tengah-tengah nih, saya berada yang di akun Microsoft-nya. Jadi saya punya akun Microsoft, kemudian saya masuk ke situ dengan akun Microsoft-nya. Jadi dia lebih lebih powerful daripada kita menggunakan email Google biasa, email Yahoo yang lain gitu ya, yang di luar dari akun resmi. Ini itu resmi juga ya akun untuk Google ya, tapi karena memang itu kan yang umum, jadi kadang-kadang oleh ChatGPT kan dibatasi ininya database-nya. Nanti ada lagi akun ChatGPT yang berbayar. Nanti kalau ada yang kebetulan kawan-kawan punya akun ChatGPT yang berbayar, itu kita mungkin sama-sama mencari hal yang sama gitu ya, dengan kata-kata yang sama. Satu menggunakan nanti akun Google biasa, satu nanti menggunakan akun yang resmi Microsoft misalkan, satu lagi yang akun berbayar. Itu kira-kira hasilnya seperti apa? Sama? Apakah berbeda atau kan lebih bagus yang berbayar atau seperti apa? Kita tidak tahu. Karena ada versi-versinya di situ kan. Yang akun yang versi tengah-tengah seperti yang saya gunakan ini, kalau tidak salah itu versi ChatGPT-nya 3.5 kalau tidak salah ya. Yang 4.0 ke atas itu kayaknya yang sudah akun yang berbayar itu. Nanti kawan-kawan bisa cek ya. Nah, kemudian FPGA ini intinya adalah sebuah chip yang isinya itu seperti yang sempat kita singgung ya di pertemuan semester yang lalu. Dia chip yang kemudian isinya gerbang-gerbang logika yang kemudian kita bisa program, kita bisa utak-atik di dalamnya itu nanti hubungan antara gerbang satu ke gerbang yang lainnya itu seperti apa gitu ya. Dan itu punya software sendiri. Nah, karena saya belum pernah memprogram secara langsung atau secara praktis gitu ya, jadi saya tidak bisa berbicara banyak. Saya hanya menyampaikan terkait bahwa dia diprogram menggunakan HDL ini. Nanti coba dicari tahu saja di ChatGPT atau di Google gitu ya. HDL ini contohnya seperti apa. Kemudian kalau misalkan ada, bisa jadi di YouTube banyak itu contoh-contohnya ya. How to start programming FPGA
chip, misalkan gitu ya. Bagaimana memulai memprogram FPGA yang sederhana, misalkan chip-chip FPGA yang sederhana. Dan mungkin ada tutorialnya juga ya. Nanti kalau kawan-kawan misalkan penasaran seperti apa, misalkan ingin menggunakan ini, silahkan gitu ya. Cuman di Steaming Major baru yang pertama tadi si SOC belum pernah ada yang gunakan. Yang kedua FPGA juga belum pernah ada yang gunakan. Baru itu yang banyak digunakan ya, maksudnya itu yang sering dan sampai hari semester kemarin itu banyak digunakan adalah Arduino tadi. Karena Arduino itu satu harganya murah, dua contoh-contohnya banyak gitu ya. Di websitenya juga di GitHub ataupun di web-web yang lain banyak contoh-contoh yang kemudian kita bisa tiru. Kemudian kalau kita tiru kemudian modifikasi gitu ya. Nah itu jadi kalau si FPGA ini bisa jadi sedikit lebih terbatas daripada kalau si Arduino tadi ya. Nah itu dia. Nah tadi sudah kita sampaikan ini terdiri dari gerbang-gerbang logika yang kemudian kalau kawan-kawan belajar sistem digital, kemudian yang belajar logika informatika ya, terutama sistem digital itu kan ada yang sudah belajar tentang misalkan Karnot Map ya, Keymap ya, Keymap. Nah, Keymap itu kan bagaimana menyederhanakan sebuah sistem gerbang sederhana untuk menampilkan NIM misalkan gitu ya oleh Pak Hugo ajarkan. Kemudian kita sederhanakan kira-kira nanti konfigurasi gerbang logikanya seperti apa. Nah, dengan FPGA yang tadi kita sudah misalkan apa namanya rancang itu ya di EWB, kemudian sudah ketemu ini dengan KMap ya, bisa disederhanakan, kemudian ketemu, wah ternyata konfigurasinya ini. Nah konfigurasinya itu kemudian kita bisa programkan lagi ke FPGA chipnya ini, kemudian kita bisa, oh ini loh dengan FPGA chip atau FPGA modulnya ini, kita bisa menampilkan angka-angka NIM Yuda misalkan, atau NIM-nya Anissa, atau NIM-nya Aisyah, atau NIM-nya kawan-kawan yang lain gitu ya. Jadi tidak hanya sekadar kita main-main di EWB Electronic Workbench-nya, tapi sudah dalam bentuk chip gitu. Nah, itu yang juga yang nanti kawan-kawan bisa lakukan ya. Misalkan nanti ingin mengendalikan apa, ingin membuat apa dengan FPGA, mungkin sekarang sudah lebih canggih lagi ya, tidak hanya sekedar gerbang-gerbang saja, gerbang-gerbangnya bisa jadi lebih kompleks lagi di situ. Nah, hanya saja tadi saya katakan, saya jarang sekali menemukan robot yang kemudian dikendalikan dengan menggunakan FPGA modul ini. Saya ya, bukan orang di luar sana, bisa jadi orang di luar sana sudah menggunakan FPGA ini. Cuma rata-rata orang di luar sana itu menggunakan microcontroller ataupun microprosesor ataupun juga mereka menggunakan SoC tadi. Ya, itu yang banyak ya, yang banyak digunakan. Jadi kalau FPGA ini saya tidak terlalu banyak tahu bahwa banyak yang menggunakan gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan ternyata menemukan di luar sana di Google misalkan atau di YouTube ternyata banyak kok Pak yang menggunakan FPGA untuk kebutuhan robot. Nah itu nanti tolong disampaikan di forum kuliah kita nantinya ya. Nah jadi intinya si FPGA ini nanti bisa diprogram ulang seperti hanya mikrokontrol ya. Walaupun punya keterbatasan kalau mikrokontrol modul itu kan biasanya dibatasi sampai 1000 kali baca tulis. Artinya kita 1000 kali membaca menulis si mikrokontrolnya baru dia nanti akan aus gitu atau istilahnya rusak gitu. Selama misalkan panasnya terjaga ataupun misalkan tadi kondisi lingkungannya tidak membuatnya rusak ataupun terbakar. Nah kalau misalkan terbakar itu bermasalah biasanya ya. Artinya sebelum 1000 kali itu tercapai sudah rusak. Kan saya juga pernah dulu menyampaikan mikrokontroller itu terbakar itu pernah saya punya. Nah ini salah satu contoh dari chip FPGA ini ya. Baik, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Kita punya waktu mungkin sampai sejuhur ya. Nanti kalau sudah azan juhur kita akan insya Allah berhenti. Ini sudah jam 12:09. Juhur itu jam 12:20 atau 25 ya. Kalau lewat 20 berarti 11 menitan lagi atau 10 menitan lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak? Baik, ya kita lanjut dulu sambil mungkin kawan-kawan menikmati makan siangnya ataupun sambil istirahat, sambil rebahan ya, sambil mendengarkan. Nanti kalau misalkan yang sambil rebahan kemudian tertidur dan apa namanya, saya tutup ininya, Zoom meetingnya nanti bisa diulangi lagi nonton rekamannya dan insya Allah saya upload secepatnya ke channel YouTube saya ya. Ya sekali lagi yang belum subscribe itu kata Iqbal, jangan subscribe 2 kali nanti malah unsubscribe videonya.
Ya, kalau tulisannya subscribe sudah jangan lagi diklik-klik. Ya, saya bercanda ya. Baik, kita lihat lagi di sini ya. Nah, yang sekarang saya bawa, saya pindah kamera dulu nih. Bentar. Pindah kamera dulu ya ini. Oke, ya ini. Nah, yang saya bawa sekarang ini tadi ya, ini adalah microcontroller ATmega 168 ya. Ini mulai digunakan di sini Banjarbaru tahun 2011 ya. Saya dulu beli ini tahun 2011, kemudian baru saya minta ke lab dan lab belikan ini tahun 2012 bulan Oktober. Berarti sudah berjalan kurang lebih satu bulan itu ya. Semester ganjil tahun 2012-2013. Ini yang kemudian oleh lab kita punya ada sekian banyak, ada 20-an unit kalau tidak salah dulu. Dulu sini kita kalau beli itu barang itu banyak. Kalau sekarang yang kemarin itu kan 9 unit. Atau kalau nanti ini kita minta lagi ya. Saya belum dapat informasi dari kawan-kawan kira-kira yang mau kita fokuskan adalah robot beroda seperti ini ya. Ataupun nanti robot besar saja. Saya stop sharing dulu. Saya pin yang sini. Unpin dulu. Baru saya pin. Nah, oh ini pinnya 2 ya. Baik, ini yang lebih besar. Nah, apakah yang ini nanti yang akan kita bahas lagi. Jadi ini robot beroda tahun berapa ya? Mungkin 2010-an kalau tidak salah ingat. Saya lupa. Sini tidak ada tulisannya ya. Ini made in-nya made in apa? Made in China juga. Ini chassis robot, bukan robot. Dulu mobil-mobil ekskavator, saya sampaikan di pertemuan yang lalu, ini robot ekskavator yang kemudian kami preteli ya, kami ambil bagian chassisnya aja. Jadi yang bagian ekskavatornya itu, bagian yang kerukannya itu masih ada, masih tersimpan di lemari. Saya kemarin lihat lagi masih ada, bagus. Alhamdulillah tidak di rayap ya, tidak dimakan rayap, masih ada. Walaupun makan rayap, mungkin rayap tidak suka plastik, rayap sukanya kan kayu dan kertas ya, atau kardus. Nah ini adalah chassis seperti kalau tadi kita menyinggung chassis ya sedikit ya. Chassisnya dari plastik ini, kemudian di sini ada komponen lainnya, ada motor di sini, motor DC, motor Tamiya yang kawan-kawan mungkin punya, ya. Motor Tamiya sama motor 3 volt. Di sini di bawahnya ada gearboxnya nih, bawahnya ada gearboxnya. Kemudian ada gearbox tambahan yang kemudian menghubungkan antara roda belakang ke roda depan. Nah, di sini roda depannya sini. Ini yang kemudian ada apa nih ya, gardennya bahasa ini ya, kalau bahasa mobil itu ada garden. Dan itu apa ya, tuas penghubung istilahnya ya, antara roda depan dan roda belakang. Ada gearnya juga di situ. Nah, jadi kalau misalkan ini roda anggap sebelah kiri ya, ini kan kalau roda kiri kita putar-putar, roda kanan juga berputar. Tapi roda sebelahnya tidak berputar. Nah kalau baliknya ini, dia berputar searah jarum jam, berlawanan jarum jam dia ikut. Nah ini ada transfer gearnya ya di sini ya, antara roda belakang dan roda depan. Dan ini tidak bisa diputar karena dia mengunci di gearbox belakangnya sini ya, gearbox belakangnya mengunci. Kalau motornya diputar, baru nanti akan roda belakangnya berputar, baru nanti akan memutar juga roda depannya. Nah, kalau seperti itu. Ini chassis robot yang kita pakai di tahun 2010-an nih. Jadi ini yang dipraktekkan dulu. Ada beberapa masih ada di lemari. Saya belum cek kondisinya seperti apa. Ini harus saya cek dulu satu-satu. Kalau memang nanti kita mau gunakan ini ya. Atau nanti kita kalau beli baru kita juga akan program yang baru ya. Baik, ini tadi juga saya sampaikan, ini Arduino Dagu, tapi kalau di bukan di Arduino IDE itu kedeteksinya nanti Arduino Ducimila de Milano. Jadi beda antara yang tertulis di sini dengan yang nanti yang terdeteksi yang kita gunakan atau setting di Arduino IDE-nya, yang beda ya. Kemudian ini juga sudah terintegrasi dengan namanya driver motor ya. Ini driver motornya ada. Chipnya nih. L298N kalau nggak salah ini. L298 apa intinya ya. Nah ini nanti bisa kita hubungkan ke motor. Jadi kita tidak perlu perangkat atau modul tambahan selain modul yang ada di sini ya. Kemudian dia juga bisa nanti mengendalikan motor servo. Ada sekian banyak motor servo yang bisa kendalikan di sini. Dulu waktu 2011 itu kita menggunakan 8 motor servo. Kita bisa pasang di sini. Saya tunjuk nih ya. Ini jadi kita hanya perlu satu controller ini, kemudian kita bisa
membuat robot beroda ataupun robot berkaki dengan, tapi memang kalau servo terbatas di sini ya. Nah, kalau yang kawan-kawan di tim robotikanya kemarin gunakan itu kan mereka sudah punya robot servo controller khusus ya di luar dari ini, di luar dari Arduino ini. Kalau dari Arduino-nya ini eh, apa namanya? Dia hanya dibatasi tadi untuk roda itu untuk 2 channel atau 2 kanal saja. Jadi kalau misalkan ini tadi robot beroda dengan kanan kiri ya, itu bisa digunakan. Walaupun dia terhubung roda kanan depan, kanan belakang itu terhubung jadi satu. Nah, dengan ini nanti kita bisa program. Jadi mungkin sambil menunggu perangkat yang kita minta ke prodi itu ya, kita bisa gunakan ini dulu untuk nanti dipraktekkan. Saya nanti akan cek dulu satu-satu itu chassis dan motor ataupun tadi ya yang ada di lab itu ada berapa yang masih bagus. Nanti kita mungkin perlu baterai ya, baterai aja. Nanti kalau sementara kita bisa pinjam di tim robotikanya untuk baterainya dulu. Baik, sampai situ dulu. Ada yang ditanyakan? Saya coba share lagi ya. Share screen lagi ke sini. Nah, selain dari microcontroller, microprocessor ataupun SoC tadi, ini kalau di orang UI itu mereka menggunakan Odroid ini ya. Jadi Odroid ini seperti mini PC ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat Odroid berapa yang sekarang beredar di pasaran itu. Cuman nanti ada juga yang menggunakan Raspberry Pi ini ya, Raspberry Pi 5 atau 6 yang sekarang ada. Mungkin ada yang lebih baru lagi, nanti kawan-kawan bisa informasikan ke saya ya, ataupun ke kawan-kawan yang ada di mata kuliah ini ya. Bisa pindahkan kameranya lagi ya. Biar aja situ dulu ya. Nah ini Raspberry, jadi kalau yang ini kan microcontroller ATmega 328, yang ini adalah microcontroller 2560 plus Wi-Fi. Jadi ini yang sempat kita gunakan di tahun 2022, tapi kita belum berhasil secara detail memprogram Wi-Fi modulnya. Di sini ada integrated Wi-Fi modul. Jadi Wi-Fi 2,4 GB ya, belum Wi-Fi 5 GHz. Ini Wi-Fi-nya masih 2,4. Jadi kita bisa gunakan ini untuk kemudian harusnya ya waktu itu untuk membaca data dari laptop secara wireless via Wi-Fi, tapi kita belum berhasil baca dengan modul ini. Jadi akhirnya kita tetap menggunakan PC, bukan PC, laptop yang diletakkan di atas robot seperti saya ceritakan kemarin. Nah, Raspberry Pi ini saya juga punya Raspberry Pi versi yang lama, versi awal-awal gitu ya. Raspberry Pi yang baru belum sempat beli karena memang keperluannya tidak sampai ke situ. Nah, Arduino seperti yang kita pakai sekarang ya banyak sekali digunakan. Baik, ada yang mau didiskusikan atau mau disampaikan silahkan. Yuda, Ridani. Nggak ada, Pak. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, nanti kita akan coba lanjutkan lagi terkait dengan ini ya, komponen dasar bentuk robot. Ini sebenarnya banyak, nanti ada beberapa kali pertemuan karena kita harus bahas satu-satu. Dan mungkin sambil kita bahas itu sambil kita coba praktekkan nanti ya dulu. Kita akan coba cari dulu. Bentar, saya pindah kamera. Saya coba carikan dulu nanti si ini tadi. Ini saya tidak ketemu nih ya. Nah, ini tadi. Tidak ketemu data sheet-nya atau manual user-nya. Nanti saya carikan dulu. Saya punya kok manual user-nya karena saya pernah ngajar ini di mata kuliah embedded system. Jadi detailnya. Detailnya itu isinya apa saja nanti kita lihat gitu ya. Kemudian kita coba program nantinya ya. Sebenarnya kita memprogram microcontroller. Nah, kemudian nanti akan kita coba hubungkan dia ke chassis ini tadi. Ini ya, chassis ini tadi. Tapi kita juga perlu baterai nanti untuk dia bisa menggerakkan motor ini ya. Tapi kalau misalkan menggerakkan motor secara perlahan, mungkin kalau power dari microcontroller ini cukup ya. Sebenarnya kita coba dulu ya. Saya coba dulu aja biar tidak nanti bermasalah. Jadi kalau memang left transcription close caption has been enabled. Oke. Nanti akan saya coba dulu untuk kemudian memastikan bahwa kita, kalau memang perlu baterai eksternal nanti akan bisa kita mintakan baterai eksternal ya untuk bisa si motornya bisa jalan. Terkait dengan aktuator, sensor dan lain-lain ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya lagi ya. Sekarang sudah jam
Ya, jam 12.19. Mungkin hampir azan zuhur ini ya. Baik, sambil menunggu, kalau ada yang bertanya, silakan. Saya tutup dulu sharing screen-nya, nanti kawan-kawan bisa ingatkan juga kalau saya lupa mengupload ke ini ya, ke LMS-nya atau ke e-learning-nya. Nisa, ada pertanyaan? Aisyah? Tidak ada, Pak. Baik, terima kasih. Saya cukupkan dulu ya kalau tidak ada pertanyaan, kata belum pertanyaan. Nanti kalau memang ada diskusi yang ingin disampaikan atau pertanyaan yang mau disampaikan, silahkan di chat atau di email. Atau nanti kadang-kadang mohon maaf kalau di LMS itu saya kadang-kadang telat membaca pesan-pesannya ya. Ini akan lebih cepat ditanyakan itu lewat WA ataupun lewat email insya Allah ya. Baik, tadi ada yang ngechat. Enggak ya. Baik. Baik, saya kira itu dulu ya. Mohon maaf tidak kok dia berhenti di situ. Nah, kembali. Baik, saya cukupkan dulu. Mohon maaf kalau tidak sampai jam 12:30 ya harusnya jatah kita ya. Karena memang kondisi saya masih belum terlalu pulih, ini masih rada-rada ngeblank, kadang-kadang masih rada-rada belibet kalau berbicaranya. Mudah-mudahan nanti sudah sehat kembali, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa juga rekan-rekan sekalian panjang umur, sehat walafiat dan tidak kurang atau apapun, kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Dengan mudah-mudahan saya bisa bawakan ini peralatan untuk praktikumnya. Nanti saya akan informasikan ke kawan-kawan mungkin sebelum nanti kita kuliah ya, sehari atau beberapa hari sebelumnya, untuk apa yang perlu dibawa. Misalkan saya minta bawa kabel printer gitu ya, kabel data printernya, karena ini kabelnya sudah hilang entah kemana nih, kabel-kabel yang banyak itu. Jadi kalau misalkan nanti pun tidak ada, kita pinjam nanti peralatan di lab mikrokontrolnya nantinya ya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang salah ataupun bahan materi yang kemudian belum up to date seperti tadi ya. Nanti si ChatGPT itu bisa memberikan update-nya mungkin kalau ada beberapa komponen dasar robotika yang baru lagi ya, yang menurut dia, oh ini yang baru tuh Pak, ada ini lagi. Memang pada dasarnya itu aja tadi ya, komponen pembentuk sebuah robot itu. Yang lain itu adalah sebuah perangkat tambahan yang kemudian diintegrasikan ke robotnya. Saya kira itu dulu. Terima kasih sekali lagi. Sudah ada yang ajan ya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.